Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara seiman Jemaat Allah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan harian. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, yang memberi keselamatan bagi kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, kami bersyukur untuk pengasihan-Mu bagi kami. Karena darah anak-Mu kami memperoleh keselamatan dan janji hidup di dalam kerajaan-Mu menjadi milik kami. Kuasai hati dan pikiran kami, di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa. Amin. Saudara-saudara jemaat Allah, firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan harian bagi kita Senin 27 Juni 2022 tertulis di dalam surat Rasul Petrus yang pertama pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ai diboto hamudo dada binahin nisere manang perak akana olo buruk ubahen namalua hamusian adat muna naso marniulai natin ya muna sian akka amamuna alai binahin ni mudar ni Kristus na argaido, na songon mudar ni biru-biru naso hasurahan, naso marlidang. Terpujilah Allah Bapa yang Maha Murah, yang memberikan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penebus kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya sebagai tebusan dosa-dosa kita. Dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tidak terbandingi harganya dengan apapun. Seperti yang Rasul Petrus nyatakan, lebih dari emas, lebih dari perak, salib Kristus jauh di atasnya. Salib Kristus menjadi wujud pengorbanan karya keselamatan Allah bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, darah Yesus Kristus di kayu salib
membatalkan konsekuensi dari dosa-dosa kita. Dari hukuman menjadi kehidupan. Salib Kristus menjadi anugerah terbesar bagi kita. Inilah tanda cinta kasih Allah kepada kita. Setiap manusia yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal melalui penebusan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan, saat ini kita hendak mensyukuri anugerah Allah Bapa itu. Benda apapun tidak mampu membayar hutang dosa-dosa kita. Karena nilai nyawa Tuhan kita Yesus Kristus melebihi segalanya. Itulah pengorbanan yang tertinggi nilainya bagi kita orang-orang yang berdosa. Itulah tanda cinta kasih Allah Bapa kepada kita. Tentu setelah kita ditebus dan kita tidak mampu membayarnya dengan benda, yang diminta dari kita adalah wujud cinta kasih kita kepada Allah Bapa melalui pengorbanan anaknya di kayu salib, yakni hidup dalam perintahnya. Perintah Tuhan Yesus yang kita lakukan itu menandakan pengorbanan Yesus telah berhasil, berguna, bermanfaat bagi kita, karena kita telah dibersihkan dari dosa dan kita hidup di dalam kesucian. Tetapi sebaliknya, jika pengorbanan Yesus tidak kita wujudkan dalam perbuatan kita melalui hukumnya, maka pengorbanan Yesus menjadi sia-sia. Nilainya menjadi rendah. Sebagai orang-orang yang ditebus, kita ingin menunjukkan bahwa kita memberikan ungkapan syukur kepada Allah dengan nilai yang tertinggi, yaitu kehendak kita untuk melakukan hukum-hukum Allah, perintah-perintah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, darah yang mahal itu meminta pengorbanan kita juga. Pengorbanan untuk mengalahkan keinginan-keinginan kita dan memenangkan keinginan-keinginan Allah. Terpujilah Allah yang telah memberikan anaknya sebagai tebusan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah Bapa yang telah menyapa kami melalui firman-Mu. Darah anak-Mu Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan bagi kami. Firman-Mu menyatakan bahwa itu bukan usaha kami. Tebusan itu sangat mahal harganya. Dan firman-Mu meminta agar kami mewujud nyatakan pengorbanan anak-Mu dengan melakukan perintah-perintah-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan perintah-perintah-Mu, menyukakan hati-Mu di dalam setiap tindakan kami. Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami. Ya Allah Bapa, sertai kami di dalam aktivitas kami satu hari ini. Kasih dan karunia-Mu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami berdoa kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Terima kasih, Horas.